Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sukabumi sejak 3 Desember 2024 hingga beberapa hari memicu serangkaian bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Dan bencana ini meliputi banjir, longsor, angin kencang, dan pergerakan tanah. Dampaknya terasa di 39 kecamatan dan 143 desa, menyebabkan kerusakan infrastruktur, terputusnya akses jalan utama, serta memaksa puluhan keluarga mengungsi untuk menyelamatkan diri. Simak sejumlah data yang sudah kami rangkum mengenai bencana Sukabumi ini dalam infografis dampak bencana alam yang ada di Sukabumi. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sukabumi ini sudah mencatat ada total 166 titik bencana yang ada di Sukabumi dengan rincian sebagai berikut. Ada tanah longsor itu 66 titik, kemudian banjir 35 titik, kemudian angin kencang 15 titik, dan juga ada pergerakan tanah sebanyak 17 titik. Nah, kalau kita lihat di peta berikut titik-titik yang terdampak. Kita akan tampilkan peta bencana alam yang terjadi di Sukabumi. Nah, ini adalah titik-titik yang terdampak, pemirsa, cukup banyak, dan merah ini adalah sejauh ini adalah titik yang terparah begitu ya. Dan jika kita melihat memang sudah ada lebih dari 30 kecamatan sebenarnya yang terdampak sejauh ini yang tercatat ya, sampai dengan kemarin datanya. Kemudian juga di kecamatan ini atau di titik ini ada 437 warga yang terdampak. Jumlahnya nih masih bisa terus bertambah, pemirsa. Ini adalah data yang kami himpun hingga kemarin. Kemudian dari total kecamatan yang terdampak atau kurang lebih 39 sampai 40 kecamatan yang terdampak, 143 desa, menurut data BPBD per 8 Desember kemarin tercatat sampai sejauh ini 10 orang sudah meninggal dunia, kemudian ada 4.892 jiwa yang terdampak bencana, 2 orang ini masih dinyatakan hilang, 2.678 orang ini terkena rumah rusak ataupun terendam banjir, dan juga ada 76 sarana umum yang rusak seperti sekolah, tempat kesehatan, puskesmas, dan lain sebagainya. Nah, Kementerian Sosial sebenarnya sudah membentuk sejauh ini ada 3 posko pengungsian bersama dapur umumnya. Yaitu kalau kita lihat tersebar di sejumlah kecamatan, ada 3 posko pengungsian dari Kementerian Sosial. Jadi ada Kecamatan Sagaranten, kemudian Kecamatan Purabaya, dan juga ada Kecamatan Cikembar. Ini masing-masing ada posko pengungsian. Dan para pengungsi ini juga sebenarnya tersebar di sejumlah kecamatan-kecamatan lain juga. Ada Kecamatan Pabuaran, kemudian Kecamatan Lengkong, Kecamatan Simpenan, dan beberapa kecamatan lainnya. Lalu apa saja sebenarnya kebutuhan pengungsi yang per kemarin datanya ini mencapai 919 kepala keluarga atau sebanyak 3.023 jiwa. Kebutuhannya yang masih saat ini juga dibutuhkan oleh para pengungsi adalah terpal, kemudian alas tidur, selimut, hygiene kit, pakaian, makanan siap saji, kemudian makanan balita dan anak-anak, kebutuhan wanita, air minum, kendaraan respons, air bersih, dan juga baby kit. Nah, pemerintah daerah setempat melalui PJ Gubernur Jawa Barat, Bayi Mahmudin, mengatakan untuk penanganan bencana alam di Sukabumi ini akan berfokus pada 3 hal, yaitu evakuasi warga, perbaikan akses yang terputus, dan juga penyaluran bantuan yang sampai saat ini memang masih sulit dilakukan, khususnya di tempat-tempat yang akses jalannya itu terputus begitu. Nah, kemudian kita juga harus berpikir bagaimana langkah mitigasinya. Yang paling penting dipikirkan adalah mitigasi karena permasalahan ini bisa tuntas. Mitigasinya akan berfokus pada penguatan infrastruktur penahan longsor, kemudian normalisasi jalan dan juga jembatan, pembersihan aliran sungai dan drainase, dan juga optimalisasi peran dari kelurahan siaga bencana. Saat meninjau lokasi bencana alam 6 Desember lalu, Kepala BMKG ini menjelaskan penyebab bencana alam atau banjir bandang dan tanah longsor serta keretakan tanah yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 4 Desember lalu ternyata ini akibat adanya bibit siklon 95W di Laut Natuna Utara dan sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Barat, Daya Banten. Nah, Kepala BMKG ini juga mengatakan bahwasanya potensi longsor dan banjir bandang masih dapat terjadi selama bulan-bulan ini di Sukabumi, di mana puncak musim hujan di Jawa Barat itu Desember di bagian selatan dan Januari di bagian utara, sehingga mohon diwaspadai. Jadi bagi kawasan atau masyarakat yang ada di Sukabumi, Jawa Barat, ini masih ada potensi bencana susulan. Untuk itu pemerintah daerah setempat diminta menyiagakan, memitigasi bencana dengan baik yang mungkin bisa terjadi sampai Januari mendatang.
Nah, Indonesia ini memang merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam yang sangat tinggi, khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung, kemudian tsunami, karena memang terletak pada pertemuan tiga lempeng kerak bumi aktif. Maka kita tidak mungkin mengelak dari bencana. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita belajar hidup berdampingan dengan wilayah rawan bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, seharusnya Indonesia sudah bisa mengantisipasi terjadi bencana setiap tahunnya hingga meminimalisir korban dan juga dampaknya. Perlu kiranya pemerintah memperbanyak sosialisasi tentang pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana juga melalui jalur pendidikan. Demikian pemirsa, sejumlah infografis dampak bencana alam di Sukabumi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.